Robot raksasa memang jadi semacam senjata pamungkas terakhir yang sering digunakan di Super Sentai series. Di era modern ini nyaris semua mecha atau robot raksasa tersebut dibuat berukuran fantastis. Dengan kata lain memang sangat besar. Akan tetapi, itu hanya ukuran di depan kamera dan tidak benar-benar memiliki ukuran sebesar itu di dunia nyata. Berdasarkan pencarian oleh Tokuvex Indonesia, kita telah menemukan 10 mecha terbesar dalam franchise ini. Semua data yang diperoleh berasal dari situs Toei Company sendiri. Dan kita akan mengurutkannya dari yang paling kecil hingga yang terbesar. Memang tidak semua mecha kita masukkan dalam list kali ini, karena ukurannya mungkin masih kalah besar dari semua yang akan kita ulas. Jadi jika robot favoritmu tidak ada dalam list kali ini, itu karena memang ukurannya masih di bawah rata-rata ukuran yang sudah kita temukan, meskipun memang dinilai sangat besar di dalam episode atau series yang dimaksud. Kalau begitu, ini dia 10 Zord atau mecha Super Sentai terbesar dan tertinggi versi Tokuvex Indonesia. Deka Base Robo, Tokusou Sentai Deka Ranger. Bagaimana jika markas besarmu adalah robot raksasamu juga? Ya, konsep ini juga dipakai dalam Deka Ranger, di mana Deka Base merupakan markas utama bagi Special Police Deka Ranger untuk basis pertahanan di bumi, dan juga carrier mecha untuk semua robot lainnya di series ini. Muncul sejak episode pertama, namun baru dapat difungsikan sebagai robot tempur mulai pada episode ke-16 hingga seterusnya. Metode berubahnya pun sebenarnya cukup simpel, di mana sebelum membentuk mode robot, semua awak anggota SPD akan dievakuasi ke ruangan yang aman, dan satu persatu pintu, lorong, dan ruangan tertentu akan mulai ditutup. Lalu gedung akan berganti ke wujud Deka Base Robo dengan posisi berdiri. Bentuk kepala anjing yang ada di puncak gedung tersebut juga akan terbelah membentuk chest plate, yang kemudian difungsikan sebagai penembak energi beam untuk senjata pamungkasnya. Dengan tinggi 88,5 meter, lebar 35 meter, bobot sekitar 12.000 ton, Deka Base Robo memang bisa dibilang berukuran sangat besar. Namun meskipun dengan ukuran dan bobot yang luar biasa, akan tetapi kecepatan Deka Base bisa mencapai 80 km per jam. Tentu saja itu semua hanyalah data visualisasi di layar kaca dan tidak pernah benar-benar ada di dunia nyata. Engine O G12 Engine Sentai Go-Onger. Jika kalian penonton setia Go-Onger, pasti tahu dengan robot yang satu ini. Engine O G12 merupakan mecha gabungan ultimate dari 12 engine yang ada di series ini, namun tetap dengan basis utama Engine O yang digabungkan dengan partner engine lainnya. Penjelasan soal elemen penggabungannya memang sangat ribet. Bisa kita lihat komponen penyusunnya juga sangat rumit, bahkan bikin geleng-geleng kepala, di mana semua mecha akan dipecah satu persatu dan digabung membentuk bagian tertentu dari robot ini. Dengan tinggi total 93 meter, lebar sayap 53 x 94 meter, dan juga bobotnya yang mencapai 12.000 ton sama dengan Deka Base Robo, Engine O G12 adalah gabungan total tinggi pertama yang ada dalam list kali ini. Akan tetapi meskipun dengan ukuran sebesar dan seribet itu, robot ini punya kecepatan sekitar 800 km per jam dan memiliki power sebesar 60 juta tenaga kuda. Setidaknya itulah data yang tertulis di website Toei Company, setali 3 uang dengan yang ada di series. Dalam versi deluxe atau mainannya pun, Engine O G12 memang yang cukup ribet dalam hal penggabungan atau gatainya. Jika kalian memiliki mainan yang satu ini, bisa dibayangkan betapa rumitnya membongkar pasang mecha yang satu ini. Samurai Hao, Samurai Sentai Shinkenger. Sama dengan G12, Samurai Hao juga tidak kalah besar dan ribetnya dibanding seniornya barusan. Tergabung dari semua origami yang ada di Shinkenger, yang seluruhnya berjumlah 11 pieces mecha, namun tetap dengan basis utama Shinken-O sebagai rangka utamanya. Pertama kali muncul di episode ke-35 hingga terakhir, Samurai Hao memang bikin Tokuvex pusing untuk menjelaskan soal dirinya yang begitu rumit. Tinggi robot ini mencapai 93,2 meter, artinya hanya selisih 0,2 meter dari tinggi G12 dari Go-Onger barusan. Dan seperti yang kita sebutkan di awal, metode gatainya memang sangat membuat kita pusing dalam membongkar pasang mainannya. Karena pada dasarnya, di dalam struktur robot ini juga terdapat Mogyu Dai-O yang semula sudah berukuran tinggi 87 meter dan kemudian dipecah membentuk armor dan elemen tubuh lainnya. Jadi total bobot yang dihasilkan sekitar 17.000 ton dan memiliki kecepatan sekitar 700 km per jam. Namun kekuatan Samurai Hao juga tidak kalah besarnya, yakni 118 juta tenaga kuda. Dan jika kalian berniat membeli serta mengoleksi mainannya, disarankan untuk tidak menggabungkannya ke mode ini. Karena ya, akan cukup memakan waktu, tenaga, dan pikiran, serta membuat sakit kepala kita semua. Warrior Dai Mugen, Gosei Sentai Dai Ranger.
Daimogen sendiri merupakan mecha bermotif Genbu atau kura-kura raksasa berwarna hijau. Dalam serisnya, mecha ini terlahir kembali dalam wujud manusia yang bernama Kameo, seorang pemuda gemuk dan penakut yang kemudian menerima jati dirinya sebagai Daimogen setelah menemukan sebuah kristal, lalu memutuskan untuk bertarung bersama Dai Ranger lainnya demi mengalahkan kekaisaran Gonma. Daimogen memiliki dua mode, yakni Animal Mode dan Warrior Mode. Dalam mode Warrior, Daimogen bisa bertempur dalam posisi humanoid dan mampu melakukan pengisian tenaga atau recharge bagi Ryusei-Oh saat mulai kehabisan kekuatan. Kura-kura ini juga bisa berfungsi sebagai carrier mode yang disebut Jukokiden, yang merupakan gabungan dari semua mecha di Dai Ranger. Bicara soal ukuran, Daimogen sendiri memiliki tinggi 95 meter dengan bobot 1.500 ton, dan dalam versi Jukokiden, bobotnya barusan akan bertambah menjadi 1.788 ton, menjadikan Daimogen sebagai carrier mecha paling fungsional di era 90-an. Wild Tosai Dodeka King Nobutsu Sentai Zyuohger. Tidak seperti dua seniornya barusan, dalam Zyuohger, seperti yang kita tahu segalanya terlihat sangat simpel dan mudah dimengerti, termasuk proses gatai atau penggabungan robot raksasanya. Meskipun merupakan bentuk ultimate, Wild Tosai Dodeka King adalah final mecha yang metode penyusunannya termasuk cukup simpel, tersusun dari 10 cube animal dan beberapa cube weapon, di mana 8 cube utama ditumpuk satu persatu di kiri dan kanan untuk membentuk posisi kaki sesuai angkanya, serta cube whale yang membentuk posisi badan, lengan, serta kepala, dan juga cube rhino yang akan masuk dari belakang tubuh untuk membentuk angka 9 di bagian dada robot tersebut. Ukurannya pun tidak kalah besar daripada pendahulunya, yakni sekitar 97 meter tingginya, dan bobot sekitar 12.700 ton. Namun kecepatannya juga lumayan besar, yakni sekitar 630 km per jam. Memang masih kalah dengan pendahulunya barusan, namun untuk ukuran tingginya, Wild Tosai Dodeka King memang masih unggul. Gigan Kyorujin Zyuden Sentai Kyoruger. Gigan Kyorujin sendiri merupakan bentuk gabungan final mecha yang ada di Kyoruger, tersusun dari 5 Zyuden Ryu utama disatukan dengan armor baru dari Bragigas, yakni mecha bermotif Brachiosaurus milik Kyoru Silver, sekaligus Zyuden Ryu ke-10 yang selama ini terkubur di dasar danau selama jutaan tahun. Seperti yang kita sebut barusan, Gigan Kyorujin masih menggunakan dasar mecha dari Kyorujin, di mana kini para Sagan menduduki bagian pundak kiri dan difungsikan sebagai cannon, sementara Zakutor bergabung secara terpisah dengan leher Bragigas untuk menjadi ujung tombak senjata mereka. Sementara bagian lain dari Bragigas yang tergabung hanya menjadi alas kaki dan armor tubuh mereka yang berwarna kuning yang bergambar motif-motif dinosaurus. Sementara bagian tubuh utama dari robot Brachiosaurus tersebut hanya menjadi cannon terpisah yang disebut Gigan Formation. Dengan tergabungnya beberapa bagian saja, robot ini sudah mencapai tinggi sekitar 97,5 meter dari kaki hingga ujung kepala yang disatukan dengan ekor Gabutira. Sementara itu, ia memiliki bobot keseluruhan sekitar 8.700 ton. Meskipun tidak memiliki proses penggabungan yang rumit seperti pada pendahulunya, namun dengan begini saja, sudah menjadikan Gigan Kyorujin sebagai mecha terkuat di season ini. King Pyramider Battle Formation Choriki Sentai Oranger. Mecha milik King Ranger ini mungkin jadi yang paling bongsor dari semua yang ada di season Oranger. Berbentuk menyerupai piramida Giza yang dapat difungsikan sebagai standalone mecha maupun carrier. Namun wujud Battle Formation ini saja sudah mampu menambahkan betapa besarnya mesin peradaban kuno yang satu ini. Jadi berapakah ukuran robot 5 segi 4 tersebut dalam serialnya? Menurut situs Toy Company yang menjadi sumber list kali ini, ukuran tinggi King Pyramider dalam wujud piramid saja sudah setinggi 50 meter, atau kurang lebih setara dengan ukuran mecha lainnya. Memang bukan tinggi maksimal, namun tunggu dulu sampai ia membentuk Battle Formation yang kita sebutkan sejak tadi. Dalam wujud tersebut, King Pyramider dapat berdiri dan mencapai tinggi maksimal sekitar 102 meter. Itu termasuk jika digabungkan dengan Choriki Mobil dan juga Red Puncher. Namun meskipun demikian, mecha ini memiliki mobilitas gerak yang terbatas, layaknya carrier raksasa lain di season Sentai pada umumnya. Namun itu bukan masalah, karena seperti ini saja, robot berwarna emas ini sudah memiliki kecepatan sekitar 65 km per jam dalam wujud carrier mode. Gingabaitus Scramble Mode Seiju Sentai Gingaman. Masih dalam wujud carrier mecha, Gingabaitus adalah robot raksasa berwujud hiu yang difungsikan sebagai carrier untuk Ginga Rhinos dan juga Ginga Phoenix. Dirinya dan dua rekan Seiju atau hewan bintang barusan memang memiliki wujud yang berbeda dengan Seiju utama milik Ryoma dan kawan-kawan di Gingaman. Karena pada dasarnya, baik Gingabaitus, Rhino, dan Phoenix adalah Seiju yang telah mati dan dimodifikasi oleh Bisnella, musuh baru yang muncul pada pertengahan season. Dan dialah yang membawa mereka semua ke bumi.
Selain sebagai carrier, Gigabaitus juga memiliki wujud robot semi-humanoid yang disebut Scramble Mode. Dalam bentuk ini, ia dapat meluncurkan Giga Wheels yang merupakan wujud mesin automobile dari Giga Rhinos, dan juga Giga Wings yang sejatinya adalah bentuk pesawat terpisah sebelum menjadi Giga Phoenix. Selain itu, Scramble Mode ini juga dapat mengeluarkan jurus untuk bertarung, yakni Baitus Cannon sebagai senjata pamungkasnya. Seluruh tinggi dari Gigabaitus Scramble Mode adalah sekitar 107 meter, dihitung dari kaki hingga ujung kepalanya, menjadikannya sebagai carrier mecha tertinggi sekaligus terbesar di era 90-an. Bakuryu Brachiosaurus, Bakuryu Sentai Aba Ranger. Masih bicara soal carrier mecha, sekali lagi model semacam ini yang mungkin membuat semua pertarungan raksasa menjadi terkesan sangat epik, sehingga Aba Ranger pun tidak mau ketinggalan menawarkan konsep serupa. Bakuryu Brachiosaurus merupakan mecha pribadi milik Abare Black yang berfungsi sebagai carrier untuk mengangkut 3 Bakuryu utama lainnya. Dilihat dari situ saja, sudah terlihat betapa besar dinosaurus berleher panjang tersebut. Tinggi dari kaki depan sampai ujung kepala robot ini yakni sekitar 112 meter. Tetapi, jika diukur dari ekor hingga kepala, panjang keseluruhannya mencapai 129 meter. Namun sayangnya, Brachio tidak dapat digabungkan dengan Bakuryu lainnya dan hanya difungsikan sebagai carrier semata. Meskipun dalam versi toy line, leher Brachio juga dapat dilepas dan digunakan sebagai substitut lengan bagi Abareno. Akan tetapi dalam series, hal tersebut tidak pernah dimunculkan sama sekali. Dengan ukuran sebesar itu, Brachio memang bergerak dengan sangat lambat, lantaran memang karena ukurannya yang sangat fantastis, serta usianya yang dikisahkan memang sudah sangat tua, sekaligus yang paling tua dari rekan sesama Bakuryunya. Namun meskipun demikian, Brachio adalah carrier mecha tertinggi, sekaligus yang terbesar sampai saat ini. Daijin Ryu Gosei Sentai Dai Ranger, dan yang paling besar dari yang terbesar masih dipegang oleh Daijin Ryu, mecha berwujud naga hijau raksasa di serial Gosei Sentai Dai Ranger. Secara histori, Daijin Ryu bukanlah mecha milik Dai Ranger maupun musuh mereka, melainkan makhluk raksasa yang berada di pihak netral yang membenci pertempuran antara manusia dan juga Goma, sehingga membuatnya geram dan turun ke bumi untuk mengakhiri konfrontasi tersebut. Dalam versi Mighty Morphin Power Ranger season kedua, Daijin Ryu diadaptasi menjadi Serpentera, yakni sebuah Zord ciptaan Lord Z untuk menghancurkan bumi. Jadi dalam versi Amerika tersebut, naga ini hanyalah mesin biasa, tidak seperti di Dai Ranger. Bicara soal ukuran, sesungguhnya Daijin Ryu dapat terbang dan melakukan posisi berdiri yang diukur dari kaki hingga ujung kepala, yakni sekitar 345 meter, berkali-kali lipat dari tinggi mecha Dai Ranger lainnya. Bahkan di awal kemunculannya, ia dapat menginjak Daimugen dengan satu kaki. Dan Daimugen sendiri memang berukuran sangat besar. Itu baru tingginya. Bagaimana dengan panjang keseluruhannya? Ya, jika diukur dari ujung ekor sampai ujung moncongnya, ukuran naga ini mencapai 500 meter, menjadikan Daijin Ryu adalah mecha paling besar dari yang pernah ada di Sentai series, bahkan hingga hari ini. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.